Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya membahas tentang pertanian terintegrasi. Yang baru mampir jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu. Untuk yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezekinya tambah melimpah. Rekan peternak semua, tidak ada ceritanya beternak entok bisa untung dengan pakan semua beli, apalagi harganya mahal. Mereka yang sukses cuan di ternak entok adalah mereka yang mampu membesarkan entok dengan biaya pakan yang relatif murah. Nah, alhamdulillah sudah banyak sekali peternak-peternak rumahan yang berbagi ilmu dan pengalaman dengan berbagai jenis pakan alternatif berkualitas dan harganya yang murah. Nah, untuk melengkapi yang sudah ada, saya juga akan berbagi pengalaman dalam meracik pakan murah berkualitas untuk entok-entok yang kita pelihara. Untuk peternak entok yang ada di pedesaan, jenis pakan adukan yang saya terapkan ini bisa menjadi alternatif untuk menekan biaya pakan sekecil mungkin. Seperti apa pakan tersebut, langsung kita bahas saja supaya lebih jelas. Kita mulai dulu dari bahan yang digunakan. Pakan racikan sendiri yang saya miliki ini menggunakan dua jenis bahan, yaitu bahan utama dan juga bahan tambahan. Bahan utamanya terdiri dari batang lumbuh, rekan-rekan semua, kemudian ada air cucian beras, kemudian dedak halus. Bahan utama tentu saja tidak terpaku harus dari bahan yang saya sebutkan tadi, tetapi pertimbangannya adalah stok yang melimpah. Untuk bahan utama kita bisa memilih stok bahan yang paling banyak melimpah, apapun itu. Bisa dari batang lumbu atau batang talas, bisa enceng gondok, bisa apu-apu sawah, dan lain sebagainya yang banyak tersedia secara gratis. Bahan tersebut kemudian kita kombinasikan dengan air cucian beras dan juga dedak halus. Selanjutnya yang kedua, bahan tambahan. Bahan tambahan meliputi keong sawah atau bekicot atau fur. Bisa dipilih salah satu sesuai dengan keadaan. Selain yang saya sebutkan barusan, kita bisa memilih bahan tambahan lain sebagai sumber proteinnya. Tentunya yang kandungan proteinnya jauh lebih tinggi. Kalau tidak ada keong sawah, kita bisa menggunakan bekicot misalnya. Bisa juga jeroan ikan atau sisa-sisa ikan, kepala ikan, dan lain sebagainya. Atau mungkin cacing tanah. Nah, itu juga cukup bagus untuk dijadikan sumber protein bagi ternak entok yang kita pelihara. Bahan tambahan ini kita masukkan untuk memastikan kandungan pakan yang kita buat tadi itu bisa berkualitas meski harganya murah meriah. Selanjutnya rekan semua, kita bicara mengenai pembuatan. Nah, ketika bicara mengenai bahan-bahannya sudah selesai, sekarang kita kupas bagaimana cara pembuatan pakan ini. Untuk membuat pakan entok yang tentunya murah dan berkualitas tadi sebenarnya tidaklah begitu sulit. Pertama, bahan utama selain dedak dan air cucian beras bisa kita cincang halus terlebih dahulu. Kemudian bahan tambahan seperti keong sawah, bekicot, atau bahan lainnya bisa dicincang halus dan direbus terlebih dahulu. Setelah itu baru kita proses selanjutnya. Setelah semua bahan dihaluskan, langkah berikutnya adalah campur semua bahan menjadi satu.
dan tambahkan air cucian beras untuk campurannya. Aduk sampai rata, jangan terlalu lembek, dan siap untuk diberikan ke ternak kita. Tidak sulit bukan? Nah rekan semua, inovasi pembuatan pakan entok berkualitas harga murah seperti ini tentu harus selalu dilakukan oleh peternak entok manapun. Dengan menggunakan sistem pakan seperti ini, maka peternak bisa mendapatkan keuntungan dari usaha ternak yang dijalankan. Dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan pakan yang melimpah dan mengkombinasikannya dengan bahan lain yang tepat, maka beternak entok tidak akan boros pakan dan rugi di ongkos. Sebaliknya, perlu diingat, jika cara-cara seperti ini terus dilakukan dan dikembangkan, maka potensi keuntungan yang bisa didapat tentunya juga akan lebih menjanjikan. Nah, kalau tidak dilakukan, maka potensi keuntungannya pun akan semakin kecil. Nah, rekan-rekan semua, pakan yang sudah saya paparkan di atas memang kualitasnya tidak bisa sebagus jika kita menggunakan pakan beli atau pakan yang mengandung protein yang sesuai. Namun begitu, pencampuran bahan-bahan untuk pakan alternatif seperti ini sangat cocok bagi kita yang beternak entok, terutama untuk rekan-rekan semua yang berada di daerah pedesaan yang memiliki potensi sumber bahan pakan yang banyak dan melimpah. Itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.